semuanya. Selamat datang di acara Belajar Bareng Digibank Walk the Talk Board Race Series yang merupakan acara kolaborasi antara Digibank by DBS dengan Coffee Meets Talks. Dan tidak lupa aku juga mau menyapa teman-teman kita yang di online yang menonton via Zoom dan live YouTube. Selamat pagi semuanya. Ini aku harus kemana kalau untuk yang Zoom ini? Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Kasih reactionnya bisa ya di YouTube ya, di sama di Zoom-nya. Hari Sabtu belajar ya. Hari Sabtu belajar, nggak masalah ya kan. Habis itu aku juga mau kasih tahu jangan lupa untuk posting keseruan event ini dengan cara kamu follow dan tag di Instagram Digibank ID, DBS Bank ID dan Coffee Meets Talk ID. Karena jangan lupa juga dikasih hashtag Born Ready, karena nanti 5 orang yang beruntung di IG story dengan caption yang menarik akan mendapatkan merchandise yang menarik, Mas Arif. Gitu. Dikirim ke rumah ya? Yoi, tapi pastinya Instagramnya jangan di private. Kalau nanti gimana kita menentukannya ya kan? Kasih kita waktu untuk bisa kepoin Instagramnya ya. Iya, please banget. Oke. Berikutnya adalah Digibank by DBS selalu memegang komitmen untuk mengedukasi halayak publik. Salah satunya melalui program Belajar Bareng Digibank. Dan sudah lebih dari 2 tahun kami mengadakan rangkaian acara kami ini fully online. Dan sudah menghadirkan 244 event dan dihadiri lebih dari 90.000 partisipan. Dan kali ini kami akan hadirkan secara offline, serta menghadirkan topik-topik yang sangat menarik dan akan mengunjungi 5 kota. Jadi siap-siap ya. Kita kota pertama ini Jakarta ya. Dan Bandung, Medan, Semarang, dan Surabaya. Siap-siap ya. Kita datengin kotanya. Yang menarik adalah rangkaian acara Belajar Bareng Digibank Walk the Talk Board Race Series. Ini adalah merupakan kota pertama di rangkaian event ini. Jadi masih ada 4 kota lagi. Dinantikan saja ke 4 kota itu. Dan betul banget Mas Arif bahwa Belajar Bareng Digibank Walk the Talk Board Race Series ini diharapkan bisa menjadi support yang tepat untuk kita bisa sampai tujuan lebih tepat, serta memberikan nasihat keuangan personal kita sehingga kita siap untuk meraih tujuan financial kita. Dan juga bisa level up our life dan membangkitkan investor dalam diri kita masing-masing. Born ready to invest. Betul. Jadi kan sebetulnya kita tuh sebenarnya sudah terlahir untuk siap berinvestasi ya. Itu betul. Mulai dari kecil ya. Betul. Pacaran aja udah ngatur strategi perang ya. Betul. Ngajak makan di mana. Oh iya, mikirin nonton di mana. Baginya dong. Dipikirin. Nah, so are you ready to invest? Are you ready to next level? Oke, kita langsung aja mulai ya. Acara pada pagi hari ini akan ada opening speech dari Bapak Rudi Tanjung. Beliau adalah Consumer Banking Director PT Bank DBS Indonesia. Mari kita saksikan bersama. Hai sahabat Digibank, selamat siang. Sebuah kesempatan yang luar biasa untuk berjumpa kembali dengan para sahabat Digibank di acara Belajar Bareng Digibank Walk the Talk Board Ready Series. Izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh sahabat Digibank yang sudah bergabung pada acara. Digibank by DBS selalu memegang komitmen untuk mengedukasi halayak publik, salah satunya melalui program Belajar Bareng Digibank by DBS. Sudah lebih dari 2 tahun kami mengadakan rangkaian acara kami fully online. Kali ini Belajar Bareng Digibank Walk the Talk Board Ready Series akan menjadi 5 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Surabaya. Saya selaku Consumer Banking Director PT Bank DBS Indonesia menyambut baik antusiasme masyarakat Indonesia yang selalu ingin tahu lebih lanjut mengenai perencanaan keuangan. Dan saya juga percaya bahwa semua orang sudah born ready untuk meraih mimpi mereka melalui investasi waktu, karya, tenaga, dan juga finansial. Belajar Bareng Digibank Walk the Talk akan mengajak sahabat Digibank untuk berani mulai mewujudkan semua rencana besarnya melalui rangkaian topik ini. Baik itu topik mengenai perencanaan keuangan sebagai pribadi ataupun sebagai entrepreneur, maupun perencanaan investasi agar bisa level up financial. Tentunya dengan menghadirkan beragam narasumber terpercaya dan seru
Digibank by DBS berpartisipasi memberikan edukasi mengenai pentingnya memahami pengelolaan keuangan untuk lebih memahami mengenai instrumen investasi seperti reksadana, obligasi, hingga transaksi falas, di mana semua hal tersebut dapat diakses di aplikasi Digibank by DBS. Terima kasih kepada para narasumber yang telah mendukung acara hari ini. Billy Tarhadi dan Theo dari Founders Coffee Meets Stocks dan Niken Wulandari Stocks Trader. Izinkan saya tutup dengan sebuah pantun. Silaturahmi dengan hati bersih. Jangan lupa bagi angpau sambil pada balik. Saya ucapkan terima kasih. Belajar bareng Digibank, walk the talk, born ready, serious. Boleh minta tepuk tangan dulu nggak sih? Sampai aku loh orangnya. Capek gitu. Itu nggak ada yang nyautin ya? Kasih nyautin sih sebenarnya. Terima kasih Bapak Rudi atas sambutannya. Beliau sebenarnya pengen banget datang ke sini, cuman karena berhalangan hadir, jadi beliau menyampaikannya melewati video aja kayak gitu ya. Nah, mungkin ini adalah sesi yang udah nggak sabar lagi, mau ditunggu-tunggu sama teman-teman saya semuanya. Artis yang kita hadirkan. Artis yang kita hadirkan kali ya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sharing session bersama Theo, Derek, dan Billy Tarhadi selaku founder dan co-founder dari Coffee Meets Stocks. Kita panggil lagi, langsung aja. Langsung panggil aja ke atas panggung Billy dan Theo. Theo dan Billy. Cek 1 juta 2 juta oh. Cek pakai uang misalnya. Atur dulu biar angle-nya bagus. Nah, oke. Thank you Mas Arif dan Fania buat opening dan intro yang sangat energik ya teman-teman. Buat informasi, gue lihat Mas Arif ini dari 2 tahun yang lalu stamina-nya gak turun setelah 2 tahun bawain acara teman-teman ya. Sampai sekarang energinya sama aja, tetap di levelnya kayak segitu. Seneng banget. Nah, teman-teman semuanya izinkan gue berterima kasih dan appreciate. Teman-teman, gue mau say thank you dulu buat kehadiran kalian semua yang offline maupun yang online. Ya, yang online. Welcome teman-teman, selamat pagi semuanya teman-teman komunitas Coffee Meets Stocks. Gue jujur perasaannya campur aduk. Gue lumayan terharu juga dan gue sangat happy banget. Kenapa? Karena kalau kalian tahu, gue ingat muka-muka kalian yang gue lihat dari 2 tahun yang lalu. Dan apa ya? Ketika gue lihat muka kalian dari 2 tahun yang lalu ada lagi di sini gitu, gue kayak wow, teman-teman, dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang kalian masih mau datang ke acara Coffee Meets Stocks sebagai komunitas Coffee Meets Stocks. So izinkan gue mewakili teman-teman Coffee Meets Stocks say thank you buat kehadiran kalian. Jujur gue happy banget dari hati. Gak apa-apa lah ya kepotong gue openingnya lama dikit ya. Gak apa-apa. Oke, mari kita enjoy. Hari ini kita mau belajar dengan santai. Kita mau networking, kita mau makan dengan santai. Dan jangan lupa buka rekening Digibank dengan santai. Masuk ya. Oke. Anyway slide-nya boleh? Oke. Hari ini kita mau belajar reksadana sama saham. Tapi ntar dulu lah. Jangan langsung belajar, bentar. Pelan-pelan. Nah ini kalau kalian yang online ataupun offline yang belum join community, monggo di scan teman-teman. Ayo bergabung. Nanti kita bisa banyak acara offline lagi ke depannya. Gue dan Billy ini lagi ngerancang kalau bisa tiap 2 bulan sekali nih ada acara-acara offline kayak gini. Jadi kita bisa banyak interaksi, bisa engage, bisa growing bareng-bareng. Nah buat yang belum, monggo. Buat yang sudah, mari lanjut. Nah, Coffee Meets Stocks teman-teman. Judulnya aja udah kopi ketemu saham ya. Ini slide perkenalan tapi sebenarnya gue pengen nostalgia teman-teman. Coffee Meets Stocks itu lahir di mana? Di coffee shop teman-teman. Dari mana? Dari ini. Kita berdua ya. Kita berdua sering ngopi-ngopi, ngobrolin investasi teman-teman. Dari dulu kita suka ngopi, ngobrolin investasi, sosok keren lah ya. Entrepreneur ngomongin investasi. Ternyata makin lama makin serius teman-teman. Dan ternyata cuan dari saham real gitu ya. Jadi kita ketagihan. Nah, kalau buat yang dari awal banget ikut gitu ya, kalian tahu Coffee Meets Stocks itu dimulai dari 2 bangku. Gue sama Billy ngobrol, jadi 1 meja, bertiga berempat.
Jadi 2 meja nih kira-kira segini, ber-8, ber-10, ber-30, ber-50, sampai terakhir kita webinar online itu sering 1.000 partisipan, dan sekarang komunitas kita ada hampir 15-20 ribu teman-teman. Jadi gue happy banget, dan ini nggak pernah bisa terjadi tanpa dukungan dari kalian semua teman-teman. Nggak cuma itu, Cafe Mesos juga sekarang diberikan kesempatan dan dipercaya untuk berkolaborasi dengan banyak brand. Jadi waktu dulu gue ngopi berdua sama Billy, ngobrolin investasi, nggak kepikir nih, oh bisa ya kerja sama Bursa Efek Indonesia, bisa bekerja sama banyak universitas, kita boleh edukasi UI, kita boleh edukasi kampus kita sendiri, Prasmul, dulu masih ngobrol. Mungkin nanti kita dipanggil nih ke Prasmul, oh ternyata sekarang mulai sering, wah mulai happy ya. Nah terus kita diprakerja juga sama banyak sekuritas dan tentunya sama Digibank. Tenang, digital bank lain gue take up dari situ, ada. Digibank, khusus Digibank. Nah, mantap ya. Oke, nggak cuma itu teman-teman. Berkat Cafe Mesos dan dukungan kalian semua juga, sekarang gue bisa bikin nyokap gue bangga dikit lah ya. Mungkin nyokap Billy juga ya. Kalau nama kita di Google sekarang Theo Derek gitu atau Billy Tandadi atau Cafe Mesos. Nah, kita ada liputan lebih dari 40 dan 50 media dan nggak pernah bayar teman-teman. Jadi kadang teman gue suka nanya, itu media banyak banget ngeliput orang bayar. Nggak teman-teman, sampai sekarang bener-bener nggak pernah bayar gitu ya semua liputannya. Dan ini semua terjadi karena dukungan Tuhan dan teman-teman semua. Itu di situ ya? Dan juga di jiwa ya. Lanjut lagi ya. Oke. Nah, buat kalian yang dari tadi udah dengerin intro gue gitu ya, gue ngomong dari hati teman-teman, keterlaluan kalau nggak follow ya teman-teman ya. Nah ini ada Instagram, TikTok, YouTube, dan website kita. Nanti teman-teman bisa ngecek. Segitu, oh belum, ternyata masih ada lagi. Nah ini salam kenal, nama gue Theo Derek, ini Billy Tandadi. Harusnya teman-teman udah cukup sering dengar kalau dengar nama Cafe Mesos. So mungkin perkenalannya sampai sini. Sekarang kita mau mulai belajar. Hari ini tema kita adalah investasi reksadana versus saham ya Bill ya. Tadi juga udah dibilang kita born ready untuk invest teman-teman. Ya, born ready untuk invest. Nah, bingung nggak? Kok di slide pertama gue taruh trading gitu ya. Nah, salah satu keresahan gue, sudah 2 tahun lebih kita bersama. Dari awal gue selalu ngomong tentang investasi, tapi ternyata masih banyak yang ngaco, masih banyak yang nyampur antara investasi dan trading. Ya, biasanya kalau gue nanya di Zoom, gue akan minta kalian jawab di kolom chat. Kalau sekarang gue nanya, gue minta kalian jawab ya. Nah teman-teman, kita mau mulai belajar nih. Kita mulai dari trading dulu. Trading itu berasal dari kata trade. Trade artinya apa? Ayo. Biasa kan di kolom chat nih. Nah ini ayo ngomong. Trade artinya apa? Dagang. Mantap. Dagang itu aktif atau pasif? Aktif. Nah sekarang gue tanya jujur ya. Pernah nggak dengar edukator, influencer siapapun deh ya, siapapun bilang gini, ayo trading bareng buat dapetin passive income? Pernah. Jadi besok kalau ketemu orang kayak gitu tolong dibantu. Nggak, gue gak ngomong apa-apa ya. Tapi kalian ngerti ya, trading itu dari kata trade. Trade itu dagang. Trading saham ya lo dagang saham. Trading apa yang lagi tren kemarin ikan cupang ya lo dagang ikan cupang. Nggak ada bedanya, sama-sama dagang, sama-sama aktif, kecuali didagangin. Nah mungkin beda cerita ya. Jadi kalian harus ingat dulu nih. Jadi kalau besok ada yang ngomong, kok gue mau belajar trading buat passive income. Nah tolong dibantu ya teman-teman ya. Nggak ada tuh trading passive income, nggak ada. Trading itu aktif, dagang, kalian udah tahu. Nah yang namanya dagang, udah pasti kita pengen cuan kita putarannya cepet. Iya dong, masa mau stok barang lama-lama gitu ya, masa mau barang lakunya lama-lama, otomatis yang namanya dagang udah pasti short term, udah pasti jangka pendek teman-teman. Nah terus kalau kita dagang, misalnya kita datang nih ya ke tempat kita punya vendor gitu ya, kita dagang misalnya meja nih ya, kita lagi datang ke vendor meja. Biasanya kalian fokus merhatiin apa teman-teman? Kalau kita dagang, ayo apa? Harga ya, kita lihat, gila nih meja bagus, lagi diskon, cuan gue lebih tebel nih, marginnya, sikat deh gitu ya. Dagang itu lihat harga. Nah sekarang gue tanya lagi,
Pernah dengar gak trading lihat fundamental? Pernah dengar gak? Guys, kalau trading lihat fundamental, pernah dengar gak? Pernah? Nah, besok udah tahu ya, kalau diajak trading lihat fundamental harus ngapain teman-teman ya. Trading itu dagang itu cepet itu lihat harga itu analisanya teknikal. Jadi jangan kecampur teman-teman. Ya, nah ini gue ingetin pelan-pelan nih supaya nggak ada yang salah kaprah lagi nih. Biasanya kecampur-campur terus. Monitoringnya udah pasti sering, udah pasti makan waktu. Jadi jangan bilang, gue sibuk banget nih kerja dari pagi sampai sore. Gue mau belajar trading buat dapet passive income. Itu udah 3 kali level sesatnya teman-teman ya. Udah gak punya waktu, mau trading buat passive income. Nah, itu udah 3 layer teman-teman ya. Jadi ingetin, kalau mau trading boleh gak? Boleh banget. Buat apa? Active income. Ya, dan pastikan punya waktu. Fokusnya sama apa? Sama harga. Analisa harga itu namanya apa? Analisa teknikal. Transaksinya udah pasti sering. Mana ada kita dagang, gue beli meja, jualnya bulan depan deh. Ya kagak. Kalau bisa habis ini laku. Kalau bisa sejam kemudian laku. Itu trading teman-teman. Jangan dicampur-campur ya. Apalagi yang seringnya gini nih. Analisa teknikal gitu ya. Pakai charting, grafik gitu misalnya sahamnya. Udah harus beli nih gitu. Oke beli. Analisanya teknikal nih, lihatnya grafik. Beli. Tiba-tiba harganya turun. Harusnya diapain kalau lagi trading harganya turun? Jual. Tapi tiba-tiba, kayaknya besok naik lagi nih. Simpen deh. Nah, itu biasanya mati tuh. Gitu ya. Analisanya pakai charting, harganya turun disimpan. Ya teman-teman ya, ngerti ya? Sekarang kita lanjut ke investing. Ini timekeeper tolong kasih tahu gue kalau gue udah ini ya. Oke, thank you. Nah, kemudian investing. Investing kebalikan ya. Jadi kalau buat kalian nih yang sekarang udah kerjanya padat waktunya, energinya udah padat gitu ya kayak, gue kerja di perusahaan startup gitu ya. Gokil nih kerjanya 9 to 5 atau bahkan kalau yang gak WFO biasanya gak punya jam kerja biasanya malah ya. Jam 9 sampai tak terhingga. Kalau work from home tuh biasanya ya. Tapi gue pengen uang gue berkembang. Gue gak punya waktu, tapi gue pengen duit gue berkembang nih. Karena gue ditukerin waktu gue sama duit. Ngapain? Investasi. Dapatnya apa? Passive income. Kalau passive income itu artinya apa? Effortnya minim. Artinya bisa dicuekin. Artinya nggak makan waktu, tapi menghasilkan uang. Jadi jangan kebalik-balik nih. Ya, bukan masalah kalian jago trading atau jago invest. Namanya kemampuan itu pasti terasah seiring jam terbang. Tapi dari awal harus ngerti dulu kalian perlunya apa. Butuhnya apa? Kalau kalian punya waktu lebih banyak, ya portfolionya banyakkan trading. Kalau kalian punya waktu lebih sedikit, tapi kalian butuh tempat uang kalian berkembang, uang kerja untuk uang, ya kalian portfolionya banyakkan investing, gitu ya. Jangka waktunya udah pasti lebih lama. Fokusnya apa? Kalau jangka panjang, fokusnya semua hal tentang hal itu, teman-teman. Contoh, sekarang kan mungkin banyak dating apps ya. Mungkin dulu yang terkenal apa namanya Tinder lah ya. Mungkin kalau kalian cuma cari gebetan atau cari teman makan malam, itu kalian cuma lihat foto, mantap, swipe gitu. Nah, mungkin kalian akan kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kalian cari pasangan hidup, kalian gak cuma swipe doang. Kalian harus tahu, ini orang gimana sih karakternya, keluarganya gimana sih, hidupnya gimana sih, gitu loh. Prinsip hidupnya gimana sih. Segala sesuatu yang jangka panjang itu butuh analisa mendalam. Ya, jadi makanya kalau kalian bilang, gue investasi, kenapa gue perlu analisa semua hal? Ya perlulah, karena pegangan lu cuma fundamental. Lu mau beli apapun, pegangnya setahun, pegangnya 6 bulan, 2 tahun. Pegangan lu cuma fundamental, nggak ada yang lain. Kalau lu pegangnya charting, nggak akan kepake. Ya, jadi jangan kebalik-balik. Udah gitu transaksinya bulanan tahunan, analisanya udah gue berulang-ulang kali. Namanya fundamental. Gue lanjut. Investasi, ya udah ngerti ya, investasi udah ngerti ya. Beda nih sama tradingnya, udah ngerti. Sekarang kita udah masuk ke level 2, udah mulai ngerti investasi apa. Investasi itu 3 hal yang kalian perlu ingat. Yang pertama, itu amplifier kekayaan bukan sumber. Jadi kalau ada yang datang bilang ke gue mau investasi 3 tahun lagi mau beli Porsche. Bisa, kalau modal lu dari awal udah bisa beli Porsche.
Tapi kalau lu modal dari 10-20 juta mau beli Porsche 3 tahun investasi, nggak mungkin teman-teman. Kenapa? Karena sumber kekayaan itu dari apa? Dari gaji lo sekarang, dari penghasilan bisnis lo sekarang, dari dividen bisnis lo sekarang. Setelah dapat uangnya, kalian kelola pengeluarannya jadi uang nganggur. Nah, ini yang kita pakai untuk mengamplifikasi kekayaan kita. Jadi jangan bilang, oh, gue kaya dari mana? Dari investasi. Itu kalau modal lu dari awal udah miliaran, teman-teman. Itu kalau modal lu dari awal udah ratusan juta. Nggak begitu konsepnya. Aktif income dulu, udah punya uang nganggur, masuk ke investasi. Yang kedua, dilakukan ketika keuangan ready. Udah punya aktif income-nya, cicilan kita sehat, maksimal cuma 30% dari income. Gitu ya, termasuk cicilan rumah atau KPR. Punya proteksi, punya asuransi gitu ya, minimal yang on bill. Jadi kalau kita amit-amit kenapa-kenapa, dana investasinya nggak buat bayar rumah sakit. Punya dana darurat, buat yang single-single, buat yang kuliah-kuliah, bolehlah 3-6 kali pengeluaran bulanan. Ya, pengeluaran kita loh ya, bukan pengeluaran kita dan gebetan. Pengeluaran kita aja, 3-6 kali. Yang udah merit-merit, boleh disimpan ya 8-12 kali biar hidup lebih aman. Karena merit udah bukan diri kita doang nih, kita udah ngomongin kita udah punya family baru gitu ya. Dan pastikan dana investasi terpisah dari dana lain, karena kalian sendiri udah ngerasain investasi pun fluktuatif, harganya naik turun. Kalau kalian pakai uang yang gak dingin, wah sakit kepala kalian teman-teman. Nah jadi gue ingetin sekali lagi, investasi itu pasif. Jadi kalau besok kalian investasi tapi kalian kok gue investasi ribet ya, kok sibuk makan waktu, itu kalian berarti bukan investasi. Investasi itu simple, tinggal apa gue masuk lagi di terakhir gue, buka digibank asik, buka reksadana pilih. Nah, gampang. Kenapa harus investasi? Dua hal simpel. Yang pertama tadi gue udah bahas ulang-ulang. Kita umur berapapun, siapapun, pekerjaan apapun, cuma punya waktu 24 jam sehari dikali 5 teman-teman ya. Kalau masih muda, yang 20 awal bisa kerja 7 hari lah. Yang udah mulai seusia gue 25 ke atas, biasa kalau 1 minggu kerja udah mulai minum tolak angin. Apalagi ke atasnya lagi ya, energi makin turun. Jadi makin lama kita itu harus sadar waktu dan energi yang bisa kita tukerin sama uang itu terbatas. Pasti kalian butuh investasi. Kok full time trader butuh investasi nggak? Butuh teman-teman. Itu mata ngelihat monitor. Emang bisa sampai umur 55 tahun? Belum tentu. Di umur 30, 35, 40 mata udah mulai capek-capek juga nggak bisa jadi full time trader. Ujung-ujungnya lu akan nyentuh investasi juga teman-teman. Ya, dan yang kedua adalah inflasi. Kalian tahu inflasi lagi tinggi, duit ditaruh di rekening doang, kepotong inflasi dan kalian bertambah miskin setiap tahun tanpa kalian sadar. Kira-kira segitu dari gua minta Billy lanjutkan. Iya, mantap. Sekarang gue mau survei dulu. Gue biasa kalau misalkan di Zoom tuh ngecek dulu, cek ombak biasanya. Siapa di sini yang mulai, yang benar-benar baru pertama kali ngerti bedanya trading dan investasi mengenai mindsetnya tadi yang saya jelasin, boleh angkat tangannya. Ada nggak yang baru pertama kali gitu ngerti, atau misalkan memang udah ngerti semua? Coba yang baru pertama kali ngerti boleh angkat tangan. Malu-malu gue tutup mata dulu ya. Ada? Atau yang udah pernah dengar sebelumnya udah pernah ngerti, angkat tangannya boleh. Nah oke, total masih ada yang angkat tangan. Jadi gue mau tanya lagi sekali pertanyaan, siapa yang apapun yang gue tanya nggak angkat tangan boleh angkat tangan. Canda ya teman-teman. Nah banyak, kenapa penting banget mindset dan materi Theo itu penting dan bagus banget, karena hidup kita itu bisa berubah dari mindsetnya dulu teman-teman. Nah banyak orang mungkin sejak tahun 2020 ya, orang tuh banyak informasi dibombardir tentang saham, tentang apalagi kripto, tentang instrumen apalagi tadi ikan cupang atau apapun lah yang menghasilkan cuan yang cepat. Tapi itu ngomongin tentang instrumen, sedangkan mindsetnya belum ready. Nah kita di Kavmi Stocks, kita nggak biasa main yang kayak gituan. Kita nggak pengen teman-teman terlibat dalam satu instrumen investasi, tapi mindsetnya nggak ready. Itu kita nggak pengen. Kita pengennya kalian ready dulu mindsetnya. So that's why selalu ada di slide Kavmi Stocks, mau kalian bosan kayak mau kalian tenang kayak tentang ini teman-teman. Ya mindsetnya di boleh melihat muka-mukanya mungkin enak mengenai trading dan investasi. Tapi ini penting banget karena ini fundamental. Ini dasarnya buat kalian. Nah setelah mindsetnya sudah tepat, ya ketika kita sudah mengerti tentang mindsetnya, bedanya trading dan investasi, setelah itu pertanyaan kedua baru,
Ya, investasi apa yang cocok instrumennya buat saya, buat gua. Nah, sekarang kita mulai masuk ke instrumennya. Nah, instrumen investasi ada banyak. Ya, bahkan ikan cupang pun bisa jadi instrumen investasi kalau kalian mengerti tentang ikan cupang. Ya, sepatu pun bisa jadi investasi. Mobil pun bisa jadi investasi kalau kita mengerti. Jadi sebenarnya kuncinya bukan instrumennya, tapi tentang mindsetnya dan kalian mengerti mengenai instrumen investasinya. Ya, jadi instrumen investasi ada banyak. Ya, you name it lah, apa aja. Di sini mungkin di sana ada deposito, ya, obligasi, reksadana, emas, properti, saham. Ya, ini semua instrumen investasi. Ini semua jenis instrumen investasi. Nah, tapi gue nggak akan bahas hari ini semua karena waktu kita hanya 40 menit nih, kita ngobrol berdua ini cuma 40 menit. Tapi kita mau spesifik ke judulnya teman-teman, yaitu reksadana atau saham. Ya, mana lebih untung kira-kira? Nah, pertanyaannya sebenarnya bukan mana lebih untung, ya, tapi mana yang paling cocok untuk kita. Nah, jadi sambil nanti go ongoing materi, ya sambil kita sama-sama cross check diri kita sendiri. Kira-kira gue lebih cocok instrumen yang mana ya? Apakah reksadana atau saham? Karena reksadana pun ada jenis-jenisnya lagi, ya. Nah, sekarang sama-sama sambil kita sharing, sambil gue sharing, nanti sambil kalian mikir, ya kira-kira gue lebih cocok di sini atau di sini atau di sini. Ya, profil resiko kalian seperti apa? Tujuan investasi kalian tuh apa? Ya, nah sekarang kita masuk ke instrumen yang pertama dulu, yaitu saham. Siapa di sini yang sudah pernah trading atau investasi saham? Udah semua ya. Kami stok soalnya. Bagus, bangga. Apa mindsetnya benar ya? Nah, saham. Ya, saham ini salah satu jenis instrumen investasi, teman-teman. Ya, bisa juga jadi instrumen trading juga. Ya, intinya adalah saham itu sebetulnya diciptakan untuk investment. Kenapa gue bilang diciptakan untuk investment? Karena saham ini adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, kalau kita sebagai pemilik perusahaan, kita tuh harusnya invest atau trading. Ya, harusnya invest, karena kita pemilik perusahaan, apalagi kita invest di perusahaan yang oke. Ya, jadi saham ini bukan cuman kalian lihat 1 lot, 2 lot, nggak kelihatan bahkan lotnya, nggak kelihatan bahkan lembarnya saat ini, ya. Itu bukan. Tapi dengan kalian punya saham, misalkan contoh ya, nanti Coffee Meets Stocks IPO misalkan, ya, amin, ya, IPO. Terus kalian bisa beli sahamnya. Ketika kalian beli sahamnya 1 lot, 2 lot, 1000 lot, yaitu kalian sudah menjadi pemegang saham atau pemilik dari Coffee Meets Stocks. Gitu ya. Jadi nangkep dulu mindsetnya, saham itu adalah surat bukti kepemilikan sebuah perusahaan yang sudah IPO atau TBK. Nah, saham ini apakah semua perusahaan ada sahamnya? Yes, ada sahamnya. Tapi nggak semua perusahaan bisa kita beli sahamnya. Yang bisa dibeli secara publik itu harus melalui proses yang namanya nanti akan jadi IPO. Ya, initial public offering. Biasanya kalau misalkan nanti ada PT Investor Nilai TBK, gitu, keterbukaannya bisa dibeli sahamnya di masyarakat. Nah, zaman dulu, teman-teman, zaman mungkin bokap, nyokap kita, atau misalkan kakek nenek kita, saham sudah ada. Zaman dulu itu, beli saham itu benar-benar langsung ke tempat perdagangan sahamnya, ke bursa efek. Jadi mungkin kita dapat nanti 1 lembar atau 1 sertifikat, kita punya berapa lot saham. Ya, jadi benar-benar dulu nih, sifatnya tuh kita benar-benar punya kertas kepemilikan. Nah, sekarang karena teknologi sudah berkembang, ya, terus banyak digital banking juga seperti Digibank, salah satu pelopor bank digital Indonesia. Wih, masuk lagi ya. Jadi semua digitalisasi. Nah, sekarang sudah diatur oleh KSEI, ya, sudah dibentuk digital. Jadi sekarang kalian beli saham nggak perlu ke bursa efek, kalian tinggal buka, ya, rekening efek, buka rekening efek di sekuritas. Jadi kalian cukup beli di sekuritas saja. Kalian beli saham sudah bisa investment, ya. Nah, itu sekilas tentang saham. Terus kalau saham kalian perlakukan sebagai investasi, kira-kira returnnya berapa sih? Mungkin pertanyaannya gitu ya. Ya, ingat ya, investasi tadi yang saya bilang jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang. Ya, investasi jangka pendek atau jangka panjang sekali? Jangka panjang, teman-teman ya. Sekarang kita lihat nih, kalau instrumen investasi yang namanya saham
dijadikan investment dalam jangka panjang. Ini adalah grafik indeks harga saham gabungan atau IHSG. Ya, ini IHSG selama 12 tahun dari 2006 sampai datanya diambil sampai 2018 dan memiliki rata-rata kenaikan per tahunnya itu sebesar 18%. Nah, kira-kira 18% gede atau kecil? Per tahun loh, gede ya. Untuk instrumen investasi, 18% itu termasuk besar. Nah, ini kalau kita lihat jangka panjang, teman-teman. Ya, tapi kalau seandainya kita trading atau misalkan kita mau lihat cuma jangka pendek, sekarang simpelnya gini aja deh. Anggap kita invest di 2006. Ya, di 2006 ya, teman-teman. Itu harga IHSG itu 1.800-an. Terus kalian diemin 2 tahun. Ya, itu nggak panjang-panjang banget kan? Ya, atau nggak singkat-singkat banget, 2 tahun. 2008 ada krisis ekonomi, teman-teman. IHSG jadi 1.300. Panik nggak? Panik nggak? Kira-kira kalian kalau misalnya investasi 1.800 jadi 1.300 panik nggak? Panik kalau nggak ngerti fundamentalnya. Kalau ngelihat cuma jangka pendek. Ya mungkin di tahun 2007 ada yang invest 2007, terus ke 2008 ada yang bunuh diri ya? Ada. Kemarin kita lihat ya ada salah satu instrumen investasi yang turunnya sampai 90% lebih sampai sekarang 100% hilang. Ada yang boleh bunuh diri, ya kan? Karena mungkin dia nggak ngerti. Nah, tapi kalau seandainya kita mengerti ya tentang instrumennya, kita lihat jangka panjang. 2009 dia mulai recover, 2010 naik, sampai hari ini teman-teman kalau gua lihat di RTI tadi ya, kalau nggak salah ya sih kita sih sekarang di 6.900. Ya, bahkan lebih besar daripada ini kan. Terakhir 2018 6.100, kita sekarang 6.900. Ya sempat kemarin nyentuh 7.000. Dan market Indonesia masih besar sekali, jadi masih berkembang dan prediksi masih naik teman-teman. Ya IHSG kita. Ya, jadi ini sebuah instrumen investasi yang namanya saham. Kalau dilihat jangka panjang, ya ini hasilnya. Jadi untung nggak investasi di saham? Untung. Dan ini indeks harga saham gabungan. Jadi gabungan dari berapa ratus perusahaan. Ya singkatnya dari kita rata-rata harganya jadi segini. Ada perusahaan bagus, ada perusahaan jelek, ada perusahaan yang sedang-sedang, kadang bagus, kadang jelek. Jadi gabungin semua jadi satu, grafiknya naik. Gimana kalau kita bisa pilih perusahaan yang memang bagus dan bertumbuh terus? Pasti lebih besar dari 18%. Ya jadi ini adalah saham. Nah yang pertama. Terus kita masuk ke instrumen yang kedua. Ada di sini yang sudah familiar dengan reksadana. Kalau udah familiar dengan reksadana, boleh nggak? Oh yang udah familiar. Ada yang belum familiar juga, boleh nggak? Nggak apa-apa. Ya aman ya. Oke. Saya hargai yang angkat tangan semuanya. Nah reksadana itu apa? Reksadana ini adalah salah satu instrumen investasi yang anti ribet. Kenapa saya bilang atau gue bilang anti ribet? Karena ini adalah uang kita, salah satu instrumen yang bisa mengelola uang kita, dikelola oleh seorang yang profesional yang namanya manajer investasi. Ya untuk menjadi manajer investasi pun butuh proses. Ya sudah dikurasi oleh perusahaan yang memang mengelola dana masyarakat tersebut. Jadi reksadana ini adalah sebuah produk nih teman-teman. Jadi kalau misalkan bisa dibilang nih kayak sandwich. Ada yang pernah makan sandwich kan? Ya ada rotinya, ada sayurnya, ada dagingnya, ada tomatnya, timunnya dan semuanya. Jadi instrumen investasi dicampur-campur. Jadi sandwich, jadi reksadana. Dan campurannya kita pilih sesuai selera. Ada di sini mungkin yang nggak suka pedas, bilang masnya jangan pakai sambal. Ya ada di sini yang sukanya lebih banyak manisnya, ya udah mungkin bisa ditambahin saus tomat misalkan ya, jadi asam dan manis. Ada misalkan ada yang pengen ekstra daging, lebih suka daging, ya udah tinggal sesuaikan aja. Ada yang nggak mau pakai sayur, ya monggo. Nah begitupun dengan reksadana. Ya sesuai dengan kita. Satu, tujuan investasi kita apa? Kedua, profil resiko kita seberani apa? Kalau seandainya konservatif, ya yang mau aman-aman aja, pilihlah yang pertama, namanya reksadana pasar uang, ya atau RDPU. Nah RDPU ini itu di uang kita ya dikelola oleh manajer investasi dan ditaruh di instrumen investasi yang namanya SBI, ya atau Sertifikat Bank Indonesia, atau juga deposito. Ini 80% pasti ditaruh di sana. Ya namanya juga reksadana pasar uang. Nah kelebihannya reksadana pasar uang ini apa? Aman.
ya aman dan bisa dibuat jangka pendek. Jadi karena instrumen investasinya diinvest tuh di bawah 1 tahun. Ya, kayak deposito diinvest di bawah 1 tahun. SBI juga diinvest ke instrumen yang di bawah 1 tahun returnnya. Dan makanya kalau sampai teman-teman lihat ya reksadana pasar uang ini stabil kenaikannya. Tapi memang tidak bisa terlalu tinggi karena resikonya juga terkontrol. Ya, jadi ini adalah RDPU. Teman-teman ya. Terus kalau ditanya returnnya berapa ya, kurang lebih 3-6%. Ya, tapi nanti kalian bisa cross check juga di aplikasi yang namanya DigiBank. Kalian buka. Di situ ada menu reksadana, itu kalian bisa cek mau apa RDPU. Ya, konteksnya di sini RDPU, ada yang langsung lihat. Di situ kelihatan tuh siapa manajer investasinya, ya, ngelolanya siapa perusahaannya. Terus returnnya berapa persen? Itu kalian bisa cek. Ya nanti di ending gua akan kasih tahu kira-kira poin-poin apa aja yang perlu kita perhatikan untuk memilih reksadana sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama, yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap ini mungkin ditambah sambal sedikit ya sandwichnya. Jadi ini masuk ke yang namanya obligasi. Obligasi itu adalah surat utang. Ya obligasi bisa dikeluarkan oleh pemerintah, bisa dikeluarkan juga oleh swasta, oleh perusahaan-perusahaan. Nah, jadi reksadana pendapatan tetap ini diinvest lebih besar proporsinya ke dalam obligasi. So that's why sebenarnya resikonya lebih tinggi, tapi juga returnnya punya potensi lebih tinggi. Ya gue bilang punya potensi ya, tidak pasti. Tetap namanya instrumen investasi itu tidak ada yang pasti. Sifatnya fluktuatif naik turun. Makanya sebetulnya dibuat namanya range, yaitu bentuk RDPT. Nah terus ada namanya reksadana saham. Nah nanti gua bahas ya. Kalau reksadana saham itu adalah masuknya ke saham. Jadi buat kita yang memang nggak ngerti tentang saham, mau terima beres, mau instrumen investasi, ya oke gimana? Ya masuk ke bisa reksadana saham. Jadi dengan masuk reksadana saham, kalian sebenarnya sudah memegang saham juga. Dan sahamnya bisa banyak. Ya, bisa banyak, tergantung manajer investasinya. Misalkan mau investasi saham Coffee Stocks, investasi saham DigiBank, dicampur misalkan jadi satu, itu tapi instrumennya adalah saham. So that's why namanya reksadana saham. Resikonya lebih tinggi, pastinya, ya, tapi returnnya pun lebih tinggi. Ya konsep investasi kan kayak gitu, di mana ada resiko yang tinggi, di situ returnnya harus tinggi. Kalau resikonya tinggi, tapi returnnya kecil, mendingan nggak usah investasi. Ya, cari instrumen lain, sayang. Ya jadi kita harus tahu dulu. Ya resikonya menyesuaikan dengan returnnya. Terus ada juga reksadana campuran. Ada reksadana campuran yang semua dibagilah. Reksadana pasar uang, tetap, ya, saham, masuk semua ya. SBI, deposito, obligasi, saham dicampur-campur. Yang dicampur-campur. Returnnya juga pastinya tercampur-campur. Jadi lebih moderat juga. Dan lebih terdiversifikasi, ya, lebih tersebar instrumen investasi kita, teman-teman. Nah ini adalah reksadana. Ya tergantung kalian mau pilih yang mana. Tapi kalau seandainya ada pertanyaan nih, ini sering banget banyak pertanyaan biasa di kolom komentar. Bill atau kau Billy, kalau kita punya uang dana darurat nih, ya uang dana darurat, kira-kira boleh disimpan di mana? Nah kalau dari reksadana ini, gue bisa bilang boleh disimpan di mana? Di yang poin pertama aja, RDPU. Ya di RDPU boleh, boleh. Ya, karena liquid juga dan returnnya stabil. Ya. Oke, sepertinya sudah selesai. Sudah selesai beneran. Oke, 3 menit ya, 3 menit. Sorry, 3 menit. Nah, ada yang nanya mungkin ya, bedanya reksadana saham dan saham. Ya ini teman-teman, ada di poin-poin ini. Yang pertama adalah kalau reksadana saham enaknya kita dikelola profesional. Kalau saham kita harus kelola sendiri. Ya, enaknya gitu. Kalau misalkan reksadana dikelola orang. Terus kalau reksadana saham itu kita terdiversifikasi. Jadi instrumen yang kita invest itu tersebar. Tergantung dari manajer investasinya kan, dia nyebar instrumen investasinya. Terus kalau seandainya saham tergantung kita. Tergantung kemampuan kita filtering saham dan pilih saham. Dan diversifikasi semua tergantung kita karena mandiri. Terus reksadana saham itu minimal investasinya lebih rendah untuk mendapatkan sejumlah investasi. Ya kalau saham, ya kalau kita punya duit 100.000 paling cuma bisa beli 1 saham. Ya kalau ini, kalau misalkan reksadana saham, ya kalau misalkan kalian punya duit 100.000 udah bisa beli reksadana saham. Jadi ada beberapa jenis sahamnya. Lebih terdiversifikasi. Terus fee-nya juga cenderung lebih mahal kalau reksadana karena dikelola oleh manajer investasi. Karena ada fee yang harus kita sharingkan ke si manajer investasinya.
Kalau di saham, kalau saham sendiri, ya fee-nya lebih rendah karena cuma bayar transaction fee aja. Nah yang terakhir, reksadana saham itu paling cocok buat kita yang benar-benar baru mau coba investasi, cocok buat pemula. Nah kalau saham itu perlu kalian belajar dulu analisa tadi fundamental kalau untuk investasi. Jadi benar-benar kalau saham itu tergantung sama kemampuan analisa kita sendiri. Ya. Nah ini terakhir buat teman-teman yang memang pengen pilih reksadana saham, gimana cara menentukannya? Ya ini ada checklistnya teman. Pertama tentukan tujuan kita, tujuan investasi kita sebenarnya apa. Kalau buat dana darurat ya udah masukin DPO aja supaya kita bisa tahu juga jenis investasinya. Terus kedua, lakukan riset. Risetnya dari mana? Dari manajer investasinya siapa, terpercaya atau tidak. Ya sekarang kalian bisa semuanya searching di Google, bisa banyak cari informasi mengenai manajer investasi A dan B. Ya punya kredibilitas atau tidak. Kedua, pilih yang AUM-nya cukup besar, ya aset under management. Dan nanti di aplikasi DigiBank kalian bisa lihat tuh AUM-nya berapa triliun, ya dana kelolaannya berapa. Kalau misalnya dana kelolaannya terlalu rendah, ya jangan. Ya dan kalian bisa compare. Oke. Terus ketiga, expense-nya, artinya fee-nya, yang mana kira-kira yang lebih untung, yang lebih rendah. Ya tapi terus selanjutnya adalah Sharpe-nya. Nah, Sharpe rasio ini adalah perbandingan antara return dan juga resiko. Ya, ini contohnya Sharpe rasio itu harus dibandingkan dengan reksadana, misalkan contoh ya reksadana pendapatan tetap A dan reksadana pendapatan tetap B, itu harus di-compare. Yang mana Sharpe rasionya lebih tinggi, itu artinya return-nya itu berbanding dengan resikonya itu lebih tinggi, jadi lebih worth it. Ya, jadi harus kita bandingkan. Terus yang pasti terakhir adalah imbal hasilnya atau return-nya. Jadi kunci memilih reksadana ini jangan lupa komparasi juga. Jadi harus ada mungkin 3 reksadana yang sama, reksadana pendapatan tetap ya. Jangan bandingkan reksadana pendapatan tetap dengan reksadana pasar uang. Jangan. Jadi beda. Ya harus apple to apple semua. Supaya kita bisa membandingkan ini AUM-nya, expense-nya, Sharpe rasionya, sama return-nya. Itu teman-teman. Nah ini untuk saham. Kalau saham ya udah lakukan analisa. Ya belajar, lakukan analisa. Pastinya pertama-tama juga tentukan tujuan investasi teman-teman semua. Susah ya kalau orang suka ngomong kayak begini caranya. Thank you teman-teman. Semoga jadi berkat. Semoga teman-teman paham apa yang kita sampaikan. Ya. Lagi gue yang terakhir. Nggak apa-apa ya Andre. Mas Ari yang udah keringet dingin. 1 kalimat terakhir. Nah mungkin tadi ada typo dikit. Itu tadi yang Billy jelasin buat melihat semua reksadana ya. Jadi nanti rasio-rasionya itu kalian bisa pakai. Ya pokoknya gampang lah di aplikasi DigiBank. Udah. Ya udah keringet dingin. Silakan saya kembalikan ke MC. Saya kembalikan. Biasa dan energi. Ngambil lagi panggungnya. Thank you. Theo dan Billy tepuk tangan. Iya, seru ya. Kalau Billy sama Theo ngajar nggak bisa ditahan gitu. Sampai Mas Ari boleh nggak 1 jam? Boleh? Habis acaranya semua buat dia. Oke, berikutnya adalah berikutnya kita ngapain? Ayo sapa-sapa dulu deh. Oh iya, yang di YouTube ada, di Zoom juga ada. Kalau misalnya ada pertanyaan ya? Iya, kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom chat. Nanti juga ada yang akan membantu dijawab. Iya, nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Jadi teman-teman yang di Zoom udah gatel mau nanya-nanya soal saham dan reksadana, langsung ketik aja, nanti kita akan bahas di sesi Q&A ya. Jangan lupa juga reaction-reactionnya kita butuh. Nggak tahu itu tangan atau enggak. Oke. Oh ya, mau ikutin lagi jangan lupa posting keseruan acara kita ya sahabat DigiBank yang ikut acara ini di Instagram story-nya, dan jangan lupa follow Instagramnya DigiBank ID, DBS Bank ID dan coffeebeanstock.id, dan berikan hashtag Born Ready. 5 orang yang beruntung dengan IG story dan caption menarik akan mendapatkan merchandise menarik. Kita kirim ya. Yoi. Selanjutnya nih, kan tadi udah laki-laki nih. Sekarang adalah wanita karir. Ya kan, seorang wanita karir, stock community manager dan juga stock trader dan investor. Panjang ya. Kita sambut aja langsung Cini kan Wulandari. Iya, silakan kan.
Siang semua teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Niken. Sorry nih kalau saya bawa PA. Biasanya soalnya bawainnya di webinar. Jadi ini baru pertama kali juga ya kita ketemu di offline yang acaranya lumayan padat juga. Jadi mohon maaf dikit nih kalau saya agak deg-degan. Nah, mungkin perkenalan dulu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah ketemu di webinar atau ketemu di meet up offline-nya CMS beberapa kali. Tapi untuk yang belum pernah ketemu, belum pernah lihat juga, salam kenal. Saya Niken, saya community manager dari CMS. Nah, selain di CMS itu saya juga seorang entrepreneur di bidang F&B. Jadi kenapa di F&B? Karena saya tuh backgroundnya di food teknologi. Jadi mungkin kalau pernah ada ya yang nanya, Ci, saya mau belajar investasi nih, tapi saya bukan mahasiswa ekonomi, bukan dari bisnis. Tenang aja, saya juga bukan orang ekonomi ya, bukan orang bisnis, tapi tetap ada passion untuk belajar di investasi, belajar hal baru, makanya kita juga bisa ke situ. Nah, mungkin cerita-cerita awal-awal kenapa ya perjalanan investasi saya dulu. Itu saya kan udah menikah, udah punya anak ya, 2. Jadi perjalanan investasi saya dulu tuh mulainya dari waktu mau punya anak kedua ceritanya. Jadi karena mau punya anak kedua, anak pertama tuh mau saya sekolahin supaya kakaknya punya kegiatan gitu ya di sekolah. Jadi saya bisa ada waktu fokus untuk anak kedua. Nah, waktu survei sekolah-sekolah itu baru mulai kayak dihantam realita gitu. Wah, ternyata uang sekolah zaman sekarang nggak kayak uang sekolah zaman saya dulu kecil gitu ya. Saya kan lahir dan besar di Jogja, jadi dulu itu zaman saya lulus SMA aja uang sekolah itu 175.000 per bulan. Itu zaman sekarang kayaknya mau masuk TK aja ya itu udah kayak mungkin 50-60%-nya gaji UMR. itu baru uang sekolah bulanan, belum biaya lain-lain ya kayak uang pangkal, nanti ada uang sekolah, seragam, buku, belum kalau field trip, aduh. Jadi itu penting banget untuk dipersiapkan. Nah, di sini tuh saya mulai mikir gitu. Ini baru anak pertama, nanti anak kedua gimana? Dan ini baru mau masuk TK ya, nanti kuliahnya gimana gitu. Jadi harus dipersiapkan. Mungkin tidak ideal ya, maksudnya harusnya idealnya itu dipersiapkan sebelum menikah atau mungkin setelah awal menikah dan kemudian dipersiapkan nih untuk punya anak. Jadi tentuin gitu ya, mungkin udah ada dananya yang dipersiapkan. Nah, memang saya akui ini tidak ideal, tapi ya mau gimana lagi? Kayak yang biasa disebutin juga ya, memulai investasi itu waktu paling baiknya kapan? Ya 10 tahun lalu atau waktu terbaik yang kedua ya saat itu gitu, saat ini, hari itu. Jadi begitu melihat realita kehidupan, wah penting nih harus punya investasi. Jadi saya sama suami juga akhirnya pelan-pelan mulai mengusahakan melengkapi, dan ya syukur ya puji Tuhan harusnya sampai SD aman lah kalau yang anak pertama ya. Nah yang anak kedua sedang dipersiapkan seperti itu. Jadi memang sudah ditentukan tujuannya. Nah lalu di situ tadi kan Theo sama Billy juga udah bahas ya tentang investasi, beda investasi sama trading itu mestinya juga udah paham tuh, udah paham banget. Jadi investasi kan memang bukan sumber kekayaannya, jadi itu hanya sebuah alat atau tools untuk yang mengamplify kekayaan kita gitu ya, supaya kitanya juga masih seger, masih bisa bekerja secara optimal. Nah uang kita yang kita dapat itu juga kita investasikan supaya uangnya juga kerja gitu ya. Nah lalu ini penting banget sih, kalau saya rasa ini penting banget ya sebagai mindset, karena bisa menghindarkan kita dari mungkin investasi-investasi yang terlihat too good to be true gitu. Nah biasanya too good to be true juga nggak bisa, nggak benar gitu ya. Nah investasi, sebelum memulai investasi pun saya juga siap-siap dulu. Poin yang tadi juga udah disampaikan sama Billy ya, itu tadi udah harus mempersiapkan apa aja. Tadi ada yang ingat? Apa sih gede, bukan sih gede, proteksi, asuransi, terus juga mungkin mempersiapkan dana darurat dan lain-lainnya. Nah itu yang saya lakukan setelah semuanya udah siap, proteksi ada, asuransi ada, kemudian dana darurat siap, kita mulai investasi untuk tujuan yang kita tentukan. Nah tujuan itu juga saya mau share juga dikit ya, mungkin udah di kode-kode nih, udah mau finish. Tapi penting banget ini untuk saya rasa tujuan itu penting. Jadi ibarat kalau kita mau
memulai suatu perjalanan, kita kalau nggak tahu tujuan kita kemana kan kita bingung gitu, akhirnya putar-putar aja jalan, mau kemana nggak tahu kan. Tujuan itu karena investasi itu tidak seindah yang selalu kita lihat ya, biasanya influencer atau yang suka flexing gitu, kayaknya investasi gampang banget ya, lancar banget, tapi tidak semudah itu. Nah, kalau investasi lagi tidak mudah, biasanya menguatkan kita itu tujuan itu tadi. Itu yang bisa menguatkan kita, terus mungkin memberi kita motivasi-motivasi baru untuk terus lanjut di investasi. Kemudian juga yang paling penting tentunya kenalin juga profil risiko ya masing-masing, karena kayak misalnya udah kita tentuin tujuannya, terus kita udah milih nih kendaraannya seperti apa, misalnya kita udah milih naik mobil aja deh gitu. Gaya masing-masing orang kan beda-beda, ada yang suka nyetirnya ngebut, ada yang suka nyetirnya pelan-pelan, nah itu nggak bisa disamain, nggak bisa disalahin juga. Yang sukanya ngebut akan ngebut, tapi tentu resikonya kan makin gede ya, bisa nabrak gitu. Yang pelan-pelan pun tentu resikonya ya lebih lama gitu nyampe ke tujuannya, cuman nggak ada salahnya. Jadi penting banget untuk kenalin profil resiko kalian dan tentuin tujuannya. Mungkin karena waktunya juga udah mepet ya, saya kembalikan juga ke Mas Ari nih, MC-nya. Baik lagi ya. Sama loh, kalau ngomongin soal bayar SPP sekolah itu beda ya sekarang. 2 juta loh sebulan gitu ya. Sampai kalau boleh cerita, mertua saya juga ya, karena mikirin cucunya, udah mulai ngerti, masukin obligasi, kuponnya nanti masukin reksadana kali setiap bulan. Waduh, mantep juga nih ibu, belajar di mana mertua. Kaget, karena dia mikirin kayak, ini cucuku harus sekolahnya bagus ya. Oke, siap. Kalau saya harus memikirkan apa ya? Kamu mumpung masih single, saya masih single guys. Oke, kita temukan dulu ya buat Cici ini kan. Waduh, luar biasa. Ibu muda yang udah siap dengan investasi. Sudah born ready ternyata ya. Ini contoh yang luar biasa ya. Betul, mungkin saya harus contoh itu. Harus dong, cari suami yang pintar berinvestasi. Oh, dia harusnya saya cari tenang. Oke, ini sekarang kita mau ngapain? Kita mau manggil Ini teman kita dari DBS ya, ngomongin soal reksadana, gimana caranya, teknik-tekniknya. Yes. Sama mungkin di sini ada yang punya cucu juga, mungkin mau sekolah di luar negeri, pakai reksadana gimana caranya? Kita tanya langsung. Dari Mas Arif Nugraha yang merupakan Wealth Digital Project Advisor PT Bank DBS Indonesia. Untuk Mas Arif Nugraha kami Iya, silakan Mas Arif. Mau duduk sendiri atau sama Mania? Mas Arif. Mau ditemenin? Ditemenin saya apa Mania? Saya aja. Ini bukan berarti apa-apa ya. Duo Arif di sini ya. Kebetulan apa ini? Iya, kebetulan nama kita sama. Gak Iya. tahu kenapa. Udah gitu saya sering diculik sama dia. Suruh itu ngisi acaranya gitu. Ada Enak. Kalau konsultasi sama Mas Arif ini enak. Dapat insight-nya banyak. Silakan Mas Arif. Oke. Iya. Izin duduk ya. Iya. Jadi saya di sini nemenin ya. Oke. Oke. Mas Arif duduk di sini aja apa gimana? Sambil buat lihat monitor. Boleh. Iya. Biar kameranya ke Mas Arif aja. Selamat siang semuanya yang ada di sini. Terima kasih udah hadir. Terima kasih Mas Rio, Mas Billy, Mbak Niken. Kalau tadi Mbak Niken bilang deg-degan, saya juga deg-degan Mbak. Nah, terus tadi benar katanya dari Jogja gitu kan ya sekolahnya. Lah kok sama? Saya dulu sekolah di Jogja juga Mbak. Gitu. Saya dari SD sampai kuliah di Jogja gitu kan. Terus baru kerja tahun 2003 itu ke Jakarta. Ya karena zaman dulu itu kan paradigma kita masih kalau kerja itu ya ke Jakarta gitu ya. Kalau sekarang kan kayaknya semua kota udah maju ya gitu ya. Udah bahkan ibu kota nanti juga bakal pindah gitu kalau misalnya jadi. Nah, tapi saya nggak mau ngomongin itu ya. Karena itu kan nanti unsurnya ada politik, nanti saya dikritik atau gimana gitu, nggak enak. Ya ngomongin reksadana aja kan. Ya, kita reksadana aja. Nah tadi Mas Billy sama Mas Theo sama Mbak Niken itu udah panjang lebar menjelaskan banyak hal dan itu sifatnya sangat edukasi gitu, bagus banget gitu ya. Kalau saya paling ini slide-nya apa ya? Gitu. Aku tolong di itu aja ya. Nah, Diapain? Geser. Gitu. Nah kalau saya mungkin nggak akan terlalu banyak menjelaskan kembali tentang reksadana. Terus kemudian tadi juga udah dijelaskan
apa itu investing dan apa itu trading. Nah, balik lagi semua keputusan akan kembali ke masing-masing. Saya cuma akan bercerita sedikit dari sudut pandang mengamati nasabah-nasabah yang ada di bank kami, gitu ya. Jadi dulu itu saya sudah pernah menjadi investment consultant selama bertahun-tahun, jadi sering ketemu nasabah dulunya. Nasabah itu macam-macam gitu, ada yang kaya banget gitu ya, kalau udah kaya itu ya sampai mau meeting aja di depan harus daftar ke satpam, terus masuk halaman, terus nanti ketemunya jalan ke belakang jauh. Itu kaya banget gitu. Saya sampai pusing. Di mana tuh rumahnya? Wah, ini ya nggak enak lah, jangan disebutin ya. Ada juga yang datang ke tokonya gitu ya, ke ASMK gitu. Kalau teman-teman pernah ke ASMK pasti tahu kan, tokonya itu kecil-kecil gitu. Kecil-kecil, tapi jangan salah itu. Duitnya banyak banget gitu. Banyak banget. Nah, jadi intinya adalah profil orang itu bermacam-macam. Nah, balik lagi kalau kita bicara keuangan, orang itu banking ke kita, itu dia masih ingin membagi-bagi asetnya, gitu ya. Nah, kalau aset itu secara sederhana ya sebenarnya cuma dua gitu. Yang satu bisa kelihatan barangnya, bentuknya, yang satu enggak. Tapi kita tercatat gitu, kita punya itu gitu. Terus ada harganya, terus ada likuiditasnya. Intinya sebenarnya sesimpel itu gitu ya. Dulu pun kalau kita bicara deposito zaman dulu itu masih suka pakai biliar. Kita tuh nggak pernah pakai biliar. Jadi pernah mengalami dimana kalau ketemu nasabah itu, saya dapat biliar nggak? Biliarnya mana kan? Gitu. Nggak ada biliarnya nggak mau. Gitu. Padahal banknya bank DBS gitu, bank nomor 1 di Singapura gitu ya. Ceritanya gitu kan. Udah terkenal tetap nggak mau ya gitu ya. Bingung juga gitu. Tapi faktanya adalah orang itu punya preferensi. Dia mau lihat barang, ada fisiknya atau enggak. Ada juga yang cukup dia ada bukti miliknya. Udah puas gitu, udah percaya gitu. Intinya sebenarnya cuma dua itu. Nah, bisa ke slide berikutnya. Nah, cuman kalau kita bicara investasi mau dalam bentuk apapun, intinya ujung-ujungnya kita harus berawal dari dua hal ini dulu. Satu, kita harus punya informasi yang cukup, yang memadai. Tadi kan Mas Theo, Mas Billy itu udah ngajarin macam-macam itu. Saya yakin tuh edukasinya masih banyak sebenarnya, bisa dipanjangin 1 hari ini acaranya gitu kan. Nah terus yang di samping informasi, kita sendiri juga harus punya kebiasaan yang bagus. Kebiasaan apa? Kebiasaan kalau kita bicara keuangan ya keuangan kita. Dari mana kita menghasilkan, dari bagaimana kita men-spending uang kita. Bagaimana kayak Mbak Niken tadi ngatur, oh ini uangnya untuk sampai udah SD, udah aman segala macam. Nah itu kayak gitu tuh. Apakah semua orang sudah otomatis punya seperti itu? Kan enggak. Nah itu kebiasaan itu siapa yang tahu ya, kita sendiri loh yang tahu gitu ya. Kita itu sekarang itu punya kebiasaan seperti apa, pendapatan kita tuh kayak apa sekarang, belanjanya kita bulanan dicatat apa enggak itu kalau belanja. Nah dulu tuh nasihat paling sederhana dari ibu saya itu ya, kamu setiap bulan catat. Saya pikir-pikir kan, ngapain dicatat ya, wong saya hafal kok gitu ya. Duitnya tuh lari kemana ya? Ya tiap bulan tuh larinya gitu-gitu aja gitu. Kalau dicatat itu ya sama gitu loh. Nah ternyata dengan mencatat, dengan kebiasaan mencatat itu membuat kita menjadi sadar. Loh, uang kita kok gitu-gitu aja ya, gitu kan? Kok larinya ke sini-sini terus gitu. Terus kalau ada catatannya kan kita bisa atur gitu kan. Mana yang seharusnya kita perbaiki? Ini kayaknya nongkrongnya harus dikurangi kayak gitu misalnya, atau malah oh nongkrongnya harus pindah nih ke 7 hari ini, jalan-jalan ke tempat lain kayak gitu-gitu kan. Masuk. Oh ini kok belanjanya kok buka toko online terus gitu tiap bulan gitu, terus sudah gitu dicicil terus gitu, nah matang gitu kan. Nah kebiasaan itu perlu dibentuk sejak awal, kebiasaan mencatat, kebiasaan memonitoring, kemudian kebiasaan melakukan review. Apakah yang kita lakukan sekarang ini sudah bagus dan bisa memenuhi kebutuhan kita di masa mendatang? Nah, kebutuhan itu di masa mendatang, bukan sekarang aja gitu ya. Kalau kita ngomong belanja, kita belanja itu cuma memenuhi kebutuhan sekarang. Tapi kalau kita ngomong kebutuhan mendatang, nah tadi kayak Mbak Niken itu, hati-hati kalau nggak dihitung, kalau nggak disisihkan, kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, nanti bisa kaget. Orang yang sudah berkeluarga pasti paham banget tuh, kayak Mbak Niken itu, paham banget gitu.
Nah tadi kan cerita survei-survei apa namanya biaya sekolah. Nah kemarin istri saya juga baru keliling, saya suruh ngumpulin semua biaya pendidikan di sekolah-sekolah yang bisa menjadi pilihan kita. Saya mau tahu harganya berapa dibandingkan tahun lalu bagaimana, naiknya berapa persen. Jadi bisa ancang-ancang. Kenapa saya minta harga tahun lalu? Karena semasuknya saya bukan tahun ini, bukan tahun depan, masih tahun berikutnya. Tapi ancang-ancangnya dari sekarang saya mau ngitung gitu. Mau ngitung kalau masuk ke sini kira-kira nanti pas jatuh temponya mungkin harganya jadi sekian. Nah itu saya harus perhitungkan dari sekarang. Nah kemudian kalau tadi reksadana kan detailnya sudah dijelaskan gitu ya. Kalau saya cuma kembali memberikan reminder aja ya. Meminjam analogi dari teman saya itu juga meminjam analogi dari fund manager gitu ya, dari Manulife gitu. Jadi kalau kita bilang reksadana atau investasi yang lain itu mungkin ibarat kalau kita mau beli rujak gitu ya. Kalau kita beli rujak itu kan kita punya dua pilihan. Kita rujaknya itu mau bikin sendiri atau kita mau beli ke tukang rujak, simple gitu kan. Tukang rujaknya yang mana ya kita tinggal googling aja atau tinggal cari tahu atau tinggal tanya teman rujak yang enak tuh yang mana gitu. Terus nanti sampai sana tinggal dilihat ramai apa enggak, bener apa enggak, tempatnya bersih apa enggak gitu kan. Terus kemudian iya itu kan dicek lagi walaupun itu udah referensi dari temennya udah teman dekat pula gitu ya, tetap kita cek lagi gitu bener nggak cocok nggak sama kita gitu kan. Terus sampai sana kita pesen gitu mau berapa bungkus, mau pedesnya kayak apa. Nah itu kalau kita beli ke tukang rujak. Kalau kita mau bikin sendiri kan kita perlu ke pasar atau ke Superindo atau kemana lah ke toko-toko yang jual buah gitu ya. Kemudian kita beli bahan-bahannya, kita memang bisa milih gitu mau rujaknya itu isinya apa aja. Tapi ketika kita beli sendiri otomatis kita belinya banyak, nggak bisa benar-benar sesuai dengan satu porsi doang nih. Pada ceritanya kita mau rujaknya cuma satu porsi. Lah ini belinya harus bisa jadi, mungkin bisa jadi satu gerobak gitu kan, bisa dijual lagi gitu rujaknya. Cuman kalau kita beli sendiri, memang kita bisa milih-milih. Kita bisa milih kualitasnya, buahnya kita sisihin yang udah ada busuknya gitu kan. Terus kemudian ya udah kita bayar sesuai harganya. Jatuh-jatuhnya mungkin butuh lebih dari 100.000 gitu ya, gara-gara mau bikin rujak sendiri gitu ya. Sementara kalau kita beli ke tukang rujak, ya udah seporsinya 10.000, maunya cuma 2 porsi bayar 20.000 udah jadi, gampang gitu. Nah reksadana itu mirip kalau kita beli ke tukang rujak. Sementara kalau kita atur investasi sendiri, yang mirip kalau kita mau bikin rujak sendiri gitu ya. Jadi kita harus tahu kualitas buahnya, kita harus tahu belinya di mana, kita harus tahu harga per kilonya berapa. Terus harus gitu, udah ininya juga resep campuran kacangnya sama airnya, terus berapa, lomboknya berapa, nah itu juga harus paham gitu kan. Oke. Nah kemudian slide berikutnya, ini kalau kita mengamati nasabah-nasabah yang berinvestasi di kami, sebenarnya kalau kita amati nasabah itu di kami ternyata ada 4 tipe dari sisi investasi yang mereka lakukan. Ada yang cuma transaksi reksadana itu ya ada. Gitu ya, itu yang tulisannya UT itu adalah reksadana singkatan dari unit trust. Kemudian ada juga nasabah yang memilih hanya transaksi obligasi pemerintah aja. Ada juga nasabah yang maunya cuma obligasi pemerintah tapi yang retail, yang pas IPO belinya. Ada nasabah yang fleksibel, pokoknya saya bisa beli obligasi, bisa beli IPO, bisa beli reksadana. Yang penting timingnya pas, siklusnya pas, harganya lagi bagus. Nah, cuman kalau kita lihat pertumbuhan nasabah itu mau tipe seperti apapun, ternyata dari tahun ke tahun terus bertumbuh pesat. Tapi kalau kita lihat lebih jeli lagi, di tahun-tahun terakhir 2021-2022 ini memang nasabah yang memilih masuk reksadana itu jauh lebih banyak ketimbang yang hanya memilih masuk secondary bonds atau masuk obligasi retail seperti yang terakhir itu SPR11. Itu fakta di lapangannya. Kemudian saat berikutnya Mbak. Nah, yang menarik kalau kita amati tipe nasabah yang dia tuh fleksibel, artinya dia bisa investasi kemanapun, IPO boleh, mau yang secondary bonds boleh, reksadana boleh. Nah ini adalah transaksi yang mereka lakukan dari tahun 2020 pada saat itu kita mengalami awal-awal pandemi.
kemudian tahun 2021 sampingnya yang ujung itu 2022. Yang warna ungu itu adalah volume transaksi yang mereka lakukan di reksadana, yang warna kuning adalah volume yang mereka lakukan di obligasi pemerintah, gitu ya, seperti AR 93, TR 92, Indon, dan Idois. Nah itu masuk yang oranye tuh. Nah yang abu-abu IPO. Menariknya, ternyata mereka tuh ngikuti tren market, gitu ya. Pada saat 2020 tuh semuanya mainnya hanya obligasi, nggak ada yang mau main reksadana. Gitu ya, tipe nasabah ini ya. Ketika marketnya sudah mulai firm, vaksinnya juga udah mulai keluar, gitu kan, coronanya itu udah mulai terkendali, data-data ekonomi GDP-nya juga udah mulai plus di berbagai negara. 2021 langsung geser semua ke reksadana. 2022 ini forecastnya sampai akhir tahun akan seperti itu transaksi reksadananya, gitu ya. Semua yang obligasi makin turun, gitu. Nah mungkin kalau teman-teman atau bapak ibu yang pernah investasi ataupun trading obligasi, pahamlah marketnya obligasi sekarang harganya seperti apa. Nah ini faktanya. Slide berikutnya. Nah ternyata kalau kita belajar dari Morningstar itu adalah satu lembaga finansial institusi global yang terkenal, gitu ya. Mereka tuh bilang investasi jangka panjang itu kuncinya dua ini. 88% ditentukan oleh aset alokasi. Aset alokasi. Baru yang 12% itu oleh cara kita memilih security-nya. Jadi kalau kita bicara aset alokasi, satu aset alokasinya saham, 12%-nya itu baru sahamnya yang mana. Nah itu maksudnya security selection-nya dan market timing. Ternyata yang paling penting itu adalah aset alokasinya. Seberapa banyak kita mau taruh di mana, porsinya, gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya diversifikasi itu tidak bisa kita tinggalkan. Nggak mungkin kita main 100% di saham, 100% di reksadana, 100% di deposito, dan seterusnya. Sebenarnya, kalau kita bicara investasi atau keuangan yang ideal. Nah, kalau kita lihat siklus dari tahun 2016 ke 2021, yang di atas ini adalah IHSG, indeksnya harga saham, yang di bawah ini adalah indeksnya harga obligasi pemerintah. Itu kelihatan 2016 itu dua-duanya menghasilkan kurang lebih hampir sama 15%. 2017 lebih bagusan saham sedikit, tapi masuk ke 2018 dua-duanya minus. Minusnya juga sama 2019 dan 2020 itu marketnya benar-benar lebih favorit ke obligasi pemerintah. Makanya nasabah yang fleksibel tadi waktu 2020 kan lebih banyak transaksi di secondary bonds, gitu ya. Nah baru kemudian 2021 mulai recovery. Ini kalau kita bicara market secara umum, jadi kita bukan bicara individual stock. Kalau individual stock pasti Mas Theo, Mas Billy bilang selalu ada yang bisa beli tiap hari, gitu kan. Nah selanjutnya Mbak, nah ini saya cuma mau mengatakan begini, portofolio itu personal, balik ke diri masing-masing. Ini adalah portofolio teman saya, di kantor itu dia posisinya bos saya. Yang sebelah kanan itu adalah portofolio saya. Kita hitung-hitungan berapa persen sih lo di produk mana, terus gua di produk mana. Kita nggak ngomong jumlahnya, pokoknya yang penting persentase alokasinya. Kita sama-sama orang lama di bank, sama-sama orang yang tahu produk investasi, sama-sama orang yang bikin produk kerjasama yang dipasarkan buat nasabah di bank. Gitu. Jadi kita orang-orang yang melek produknya, ceritanya. Umurnya pun sepantaran, paling beda-beda tipis, gitu kan. Ternyata proporsinya tuh berbeda gitu. Padahal kita sama-sama pemain saham juga, sama-sama tipe yang berani mengambil posisi juga. Porsinya beda loh. Sahamnya dia cuma 12%, saham saya lebih banyak 14%. Obligasi dia ada 0,05%, saya nggak ada sama sekali. Reksadana dia lebih banyak 38%, saya cuma 0,26%. Tapi properti saya lebih gede dari dia, 73%. Tapi ini bukan berarti saya lebih kaya dari dia ya, enggak ya. Ini cuma masalah alokasi. Saya sendiri kaget waktu itu hitungan. Loh, kok properti saya gede banget ya? Ini yang porsinya gitu ya. Padahal saya ini, tujuan saya itu pengen besarin yang dua di bawah nih, saham sama reksadana. Karena saya percaya siklus ekonominya itu lagi bagus, recovery-nya itu lagi benar-benar nyata. Walaupun ada
inflasi lah yang tinggi di Amerika 8,6%, 8,8%, suku bunganya bakal naik lebih cepat. Doesn't matter sih, kalau saya believe kita punya market itu beda dengan marketnya mereka gitu. Ketergantungan dengan oil dari akibat war dari Ukraina dengan Rusia itu berbeda dengan yang kita alami. Kita justru penghasil minyak gitu. Kemudian yang terakhir berikutnya tadi udah dikasih tahu Masnya udah finish. Ini skip aja Mbak. Masih menarik. Nah, ini saya cuma nerangin ini ya, dua yang terakhir ini aja, bahwa di DBS pun kalau teman-teman sempat visit website kita itu ada namanya halaman research dan halaman wealth management yang nanti sebelah ini WealthFit. Di situ kita bisa temukan analisa-analisa terakhir berkaitan dengan market. Itu per 14 Juni kemarin saya screenshot waktu hari Kamis mengenai China. China-nya udah mulai recovery. Kemudian di halaman berikutnya Mbak. Nah, di sini juga ada artikel-artikel. Nah, yang atas kelihatan kok ya pas reksadana gitu ya. Kok pas reksadana. Tapi kalau melihat ke bawah-bawah ini sebenarnya macam-macam. Ada obligasi juga, ada dasar-dasar investasi juga. Nah itu nanti bisa coba-coba dikunjungi. Mungkin itu aja ya Mas Arif ya. Oke. Nanti kita bahas di sesi Q&A lah ya. Udah penasaran ya sama asetnya Mas Arif tadi. Properti 73%. Gue penasaran ada apa aja. Pania boleh masuk. Iya. Mas Arif nggak apa-apa. Mas Arif duduk aja. Giliran saya yang berdiri. Halo. Oke. Mas Arifnya di sini aja dulu. Iya. Ya. Kalau saya kita mau sesi Q&A soalnya. Ini teman-teman udah penasaran mau nanya-nanya. Mau nanya aset, gue mau nanya aset. Jadi thank you so much loh Mas Arif atas insight yang udah diberikan kepada kita semua. Tepuk tangan dulu. Asik ya. Ada maksa buat tepuk tangan. Udah di-capture belum tadi pembagian asetnya Mas Arif dan bosnya? Gue penasaran dapatnya berapa. Kita mau akan ada apa nih abis ini Q&A. Iya. Jadi kita panggilin dulu Theo, Billy dan Iya. Ken. Kita bisa bergabung bersama di sini. Ya boleh disiapin kursinya. Aman nggak? Harus muat pokoknya. Kita mau bombardir mereka dengan pertanyaan dan teman-teman di sini juga siapin pertanyaannya ya. Duduk aja. Oh boleh dulu ya, mau berdiri aja. Oh iya oke. Ya berdiri aja kali ya. Kita mau ini dulu sebelum ke pertanyaan nih. Kita mau tayangin link barcode dan feedback form. Untuk feedback. Boleh bantu untuk isi survei kita ya di go.dbs.com/id-digibank-wtt-survey. Yes. Boleh bantu untuk diisi, dan buat teman-teman yang di Zoom sama di YouTube juga kita akan tampilkan di layar ini barcode untuk cari tahu, kita mau cari tahu pengalaman sahabat Digibank semua mengikuti kelas ini ya, karena masih akan ada kelas-kelas lainnya. Ini berdirinya kayak rame gitu ya di sini. Kita kayak proyek pengalaman mereka gitu. Oke. Dan untuk sahabat Digibank yang di sini yang tertarik dengan fitur-fitur produk DBS dan ingin tahu lebih lanjut, bisa langsung ngobrol sama teman-teman dari tim Digi Advisor kita yang memang udah hadir di tengah-tengah kita ya dari tadi ya. Betul. Udah warawiri dengan kaos kit putihnya itu. Betul. Ada Herdito, Ardiansyah, Soraya, Claudia, itu mereka siap untuk ditanya-tanya. Mungkin aku boleh panggil salah satunya. Kita panggil salah satu dulu ya. Ada program apa nih yang mungkin bisa teman-teman kalau tertarik ini? Ini siapa? Boleh panggil sebentar. Ini siapa ya? Boleh kenalin dulu namanya siapa? Halo, selamat siang. Nama saya Ardiansyah dari Digi Advisor. Saya mau infokan aja nih untuk program Digibank-nya. Iya. Jadi kita ada program menarik banget nih di bulan ini, khususnya di bulan Khususnya di bulan Juni aja. Kita ada program cashback. Cashbacknya kita sampai dengan 1.125.000. Oke. Dan itu bukan hanya untuk cashbacknya saja, dan kita ada tambahan program MGM, Member Get Member. Jadi teman-teman bisa ajakin, referalin teman atau keluarga. Kita bisa dapat tambahan satu nama itu dapat 250.000. Waduh, bisa berjuta-juta kan ya? Maksimalnya kita di bawah 4 orang aja. 1 juta Jadi dong. 1 juta rupiah. Itu sih. Oke. Cukup. Bisa MGM ya. Theo udah dapat 1 juta dan sekarang. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Ini teman-teman mau nyiapin kursi buat mereka berempat? Iya, Oke. saya sudah berdiri. Oke. Lagi ada acara Kita agak nikahan. jauh-jauhan aja di sini kali ya. Gimana ya? Acara nikahan. Gue bingung gimana.
Spesial ya. Agak kayak foto keluarga Kayak gitu. foto keluarga di atas. Ini kelas dagelan sebenarnya. Masih ada 4 kelas lain. Oke, silakan duduk. Kita di sini aja kali ya, Fan ya. Oh, enggak awkward ya. Buat teman-teman yang ada di Zoom, kalau misalnya mau nanya-nanya bisa langsung ketik di kolom chat. Oke. Siapa yang mau nanya duluan? Mau nanya aset propertinya Mas Ari boleh. Penasaran nggak lo? Membaginya 73% dari rumah apa aja tuh? Bukan rumah Barbie pastinya kan? Kita udah masuk ke sesi Q&A loh teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silakan aja di. Gua aja dulu yang nanya ya. Siapa tahu dengan pertanyaan lemparan mungkin teman-teman juga wah kepikiran gitu. Tadi kan gua ngomongin soal mertua gua yang kayak udah tahu obligasi, terus dia minta gua bunganya ditaruh di reksadana setiap bulan. Nah sebenarnya model apa itu ya sampai gua juga kaget gitu ya. Mertua gua bisa bilang taruhin duit gua di sini ya, tapi tiap bulan kuponnya jangan lo ambil, lu pindahin ke sini gitu. Nah memang ada insight apa di situ ya buat teman-teman juga mungkin emang bisa ya kayak begitu. Siapa mau jawab duluan? Langsung, Mas Ari dulu yang properti asetnya 73%. Gue sebut terus. Oke, model seperti apa itu maksudnya? Gitu. Itu modelnya orang pintar Mas. Gitu. Modelnya orang pintar. Jadi ceritanya keluarga Mas Ari itu emang keluarga orang pintar. Jadi gini, memang kita itu kan kalau investasi di obligasi retail yang SPR 11 itu kan tiap bulan dapat kupon setiap bulan. Nah problemnya adalah kalau memang kita nggak butuh uang itu sebenarnya, gitu kan? Dapat bunga 5%, 5,5% per tahun itu floor minimal. Kalau suku bunganya nanti pas ada naik dia bisa di-adjust gitu kan. Nah kalau investnya banyak kayak Mas Ari, duitnya mau diapain gitu kan? Sayang di tabungan yang ada nanti malah jajan dulu gitu kan. Makanya diomelin gitu kan, diomelin. Kalau diinvestasikan lagi, nah itu enaknya gitu. Reksadana itu bisa berkala. Di aplikasi kita juga ada fiturnya itu gampang banget. Saya juga bikin reksadana berkala itu 4 saya bikin 4 Mas. Jadi setiap bulan itu saya kedebet 4 kali. Tapi tanggalnya saya pilih beda-beda. Terus yang 3 ini saya pilih semuanya masuk reksadana saham, yang 1 terakhir masuk pasar uang. Gitu. Tujuannya emang beda. Yang 3 ini saya mau sisihkan rutin, tapi sisihkan rutin itu karena kalau jumlahnya terlalu kecil untuk dimainkan saham, tidak terlalu berarti, itu nanti malah ganggu catatan gitu kan. Masa beli saham cuma 1.500.000 gitu kan pusing gitu ya, walaupun harga saham itu banyak yang di bawah 100, di bawah 500 gitu ya. Tapi memang ini porsinya adalah porsinya uang yang saya nggak mau apa-apain, tapi kalau ditaruh di tabungan nanti sayang, malah resiko bisa kegerus karena tiba-tiba waktu lihat ATM atau mobile banking di GApps gitu kan, oh duitnya masih ada, udah bayar buat GoPay, masukin GoPay, udah masuk GoPay, udah pasti jadi belanja, entah itu jadi GoFood, entah itu jadi Tokopedia online gitu kan. Nah makanya kalau memang dana itu ada hasil investasi rutin dan ini uangnya mau disisihkan kembali, kenapa nggak masuk reksadana aja? Reksadana itu bisa cuma 100.000 kan ya Mas ya minimal kan, dibikin rutin gitu loh. Nanti tiba-tiba udah setahun udah jadi berapa juta gitu kan, enak gitu kan, daripada dipakai terus menerus yang paling cuma jadi apa sih, cuma gedein perut doang gitu kan. Itu sih modelnya orang pintar Mas. Mungkin Mas Billy atau Mas Tio nih yang nambahkan kan kayaknya udah gatal nih. Ya namanya dikit lah ya. Ya justru kita tuh di Cafe Mixer juga selalu edukasi. Biasanya uang investasi itu jangan langsung dipakai. Nah banyak orang kan gitu ya, dapat duit untung dari investasi, duit untungnya dipakai buat jajan. Ya investasinya nggak kemana-mana. Misalnya modalnya 100 juta, tetap 100 juta selama-lamanya gitu kan, 100 juta karena untungnya dipakai lagi. Nah kita tuh selalu menganjurkan kalau memang aset kita mau bertumbuh, ya udah uang untungnya digulung lagi. Misalkan contoh 10% gitu ya untungnya, jadi 110 juta. Tapi modal di tahun kedua itu 110 juta, nggak 100 juta lagi. Justru itu bagus, benar tadi. Ya model orang pintar, ini mas. Digulung lagi, benar. Gitu. Mungkin gue terakhir nambahin aja,
Udah tahu ya tadi bahkan bisa auto debit. Gue juga kayaknya mau buka di sini, tinggal nambahin aja teman-teman yang mau daftar ke Digibank, tolong atas nama gue ya. Masuk. Masuk MCM-nya ya. Kan buat bayar kopi. Tolong, tadi kan kuponnya investasi lagi. Kalian buka, gue lagi. Investasi pinter ya. Nah, gue mau nanya kalau misalnya pengalamannya nih kan, nah tadi ngomongin sekolah kan, sama kayak gue lah, anaknya pengen sekolah di sekolah yang bagus kan. Nah, ngaturnya itu tadi kayak apa sih? Ya, jadi sebenarnya tujuannya itu kan penting ya. Jadi kita define dulu nih sekolahnya kira-kira mana yang kita mau masukin mana, inceran, ada survei gitu ya. Terus mungkin di breakdown lagi itu kira-kira nanti masuk sekolahnya berapa tahun lagi ya. Kemudian selain itu ada yang pengeluaran yang kira-kira dibutuhkan lagi nggak dalam jangka waktu dekatnya itu di define gitu. Jadi misalnya dalam jangka waktu 5 tahun, apakah lebih dari 5 tahun atau lebih pendek nih 1-3 tahun. Nah itu jadi dibikin pos-posnya masing-masing gitu. Jadi kalau menurutku lebih mudah ya kalau kita istilahnya kayak mau jalan jauh tapi kita stepnya lebih kecil-kecil gitu. Jadi di-define dulu mungkin tujuannya antara setahun kah, apa di bawah setahun, atau 1-3 tahun, atau panjang gitu lebih dari 5 tahun karena kan kita bisa milih instrumennya pun kendaraannya ke sana bisa lebih bebas gitu. Kalau lebih lama otomatis kita punya spare waktu yang lebih cukup ya. Kalau misalnya ada kesalahan mungkin kayak marketnya lagi kurang mendukung nih kayak gini agak rugi dikit gitu. Cuman jangka waktunya masih panjang gitu, kita masih bisa catch up di situ. Gitu. Jadi untuk yang lebih pendek tentunya yang lebih safe, yang supaya nanti pas saatnya dibutuhkan modalnya aman paling enggak gitu. Oke, jadi rumusnya pas butuh, pas ada gitu ya. Ada yang mau berbagi pengalaman? Mungkin soal mengatur ibu? Kayak pengen ngobrol gitu sama saya nggak ya? Atau yang mau bertanya, silakan Bang. Ada yang mau nanya nggak? Tadi ada yang penasaran sama alokasi budgetnya Mas Arif nggak? Gue bahas terus sampai keluar so. Nah, kalau misalnya reksadana, ini kan banyak gitu ya. Dan gue juga kadang suka gimana cara kita memilih reksadana. Dari sekian banyak produk reksadana kan orang-orang pengennya kayak gampang aja, aku mau yang bagus dong, yang mana. Nah, ada strategi gitu nggak? Gimana cara milih reksadana nih? Kayak misalnya teman-teman yang baru, gue kayak tertarik nih mau nabung reksadana, tapi gue mau saham deh, karena masih single, ya santai aja gitu ya. Nah, kira-kira strategi apa yang dilihat nih ketika dia melihat kumpulan reksadana yang lebih dari 50 sekian itu, Mas Arif? Ada apa yang dilihat dulu oleh orang-orang ini supaya untuk bisa dapetin, oke, gue mau mulai deh gitu. Nanti siap-siap nambahin lagi ya. Oke. Tadi juga udah sering disinggung sama Mas Billy sama Mas Theo juga Mas Arif. Tadi teman-teman juga udah lihat di video awal itu kan aplikasi Digibank di bagian reksadana seperti apa. Nah di situ tuh kalau kita lihat klik reksadana, kita bisa mensortir reksadana. Pertama kita tentukan dulu jenis yang kita mau tuju gitu kan. Kan udah tahu tadi udah diterangin yang saham itu apa, pendapatan uang, pendapatan tetap, sama pasar uang gitu ya. Oh ya, ingat-ingat pendapatan tetap ini jangan salah dengan definisinya ya, dengan apa namanya, dengan kata harfiahnya ya. Pendapatan tetap bukan berarti itu asetnya akan terus-menerus dapat hasil yang tetap, itu bukan gitu. Karena itu pernah salah kaprah tahun 2000, seingat saya 2005 deh, waktu itu ada 2 bank besar itu diras di bagian reksadana pendapatan tetap. Gara-gara mereka, asumsi mereka adalah harusnya hasil setiap bulan yang kita terima itu selalu sama, karena namanya reksadana pendapatan tetap. Pendapatan tetap itu adalah mencerminkan nama underlying asetnya. Asetnya apa? Yang utama adalah obligasi. Obligasi itu kan fixed coupon, bunganya tetap. Nah itu maksudnya pendapatan tetap. Nah tadi setelah kita tahu nih, kalau saya kan milih tadi tiga jenis reksadana saham, satu reksadana pasar uang. Itu kan udah ditentukan alokasinya mau berapa banyak di situ. Terus milih reksadana sahamnya yang mana nih, gitu kan? Paling pertama dilihat adalah fund manajernya dulu. Kalau saya, gitu ya. Fund manager di situ juga bisa dilihat
berdasarkan dana kelolaannya mana yang paling besar. Bukan berarti dana kelolaan paling besar itu paling bagus, bukan berarti begitu, enggak. Cuman dana kelolaan ini mewakili apa? Ini perusahaan ini udah kuat, segitu banyaknya dia kelola, berarti banyak orang yang percaya untuk beli produknya dia, gitu kan. Terus yang kedua, kita lihat returnnya. Returnnya 1 tahun terakhir itu dibanding-bandingkan antara beberapa reksadana saham itu. Kemudian kalau saya suka membandingkan lagi return tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya lagi. Saya pengen tahu ini reksadana konsisten apa enggak, gitu ya. Sekarang mungkin oke lah dia sekarang ranking 1, dulu ranking 3, gitu ya. Sebelumnya ranking 10, tapi naik terus, gitu kan. Tapi yang bahaya dulu nggak ada ranking, tiba-tiba sekarang ada ranking. Ini ngapain, gitu kan. Nah itu harus hati-hati seperti itu. Jadi lihat historical performance-nya, lihat dana kelolaannya. Kemudian kalau tadi ada satu teknik di saya sama Mas Tio sama Mas Billy, lihat sub ratio. Sub ratio itu untuk membandingkan mana reksadana yang lebih menghasilkan keuntungan lebih dengan resiko yang sama, gitu. Tapi paling gampang sebenarnya nggak usah lihat sub ratio sih kalau saya. Lihat aja AUM-nya, lihat aja performance-nya, gitu. Mungkin mau ditambahkan Mas Billy? Oke, jadi udah tahu ya, yang dilihat pertama kali tadi apa? Fund manajernya ya, fund manajernya, kemudian bisa kelihatan kinerjanya, terus juga hasil persentasenya ya. Hasil persentasenya. Jadi udah tahu kan sekarang kalau misalnya mau beli reksadana jangan asal dengar kata orang ya. Jadi udah tahu mesti gimana ngesortirnya sampai akhirnya oke, disesuaikan dengan profil resiko dari sahabat DigiBank semua. Ini kayaknya udah ngerti semua kali ya. Ada yang masih penasaran mau nanya? Di Zoom ada yang nanya nggak? Oh di Zoom ada yang nanya, kita tampilkan. Oke. Oh ini dia. Bagaimana cara untuk orang awam screening saham yang punya potensi growth dan baik untuk diinvestasikan beberapa tahun ke depan? Sih. Cek Gue jawab. Enggak. Tadi pertanyaan apa? Bagaimana orang awam Screening saham yang punya potensi growth dan baik untuk diinvestasikan beberapa tahun ke depan, ini dari Steven Kosasi. Jadi sebenarnya ada 2 cara ya. Satu cara susah, satu cara lebih mudah. Kita mulai dari yang susah dulu. Kalau dari yang susah, biasanya yang paling simple untuk saham, apalagi kalau ngomongin beberapa tahun ke depan kan fundamental ya. Udah pasti kita ngelihat tadi Pak Arief udah bilang historical performance itu penting banget, minimal 3 tahun ke belakang lah atau 4 tahun ke belakang. Kita lihat bagaimana dia punya revenue bertumbuh, kita lihat bagaimana dia punya net profit, net margin, kita lihat bagaimana ekuitas dia bertumbuh, dia perusahaannya tambah kaya terus atau enggak tiap tahun, kita lihat bagaimana cash flow-nya. Tapi kalau buat orang awam ini juga terdengar pusing. Yang lebih mudah tinggal buka www.kafminstocks.id. Di situ kita punya tim analis bersertifikasi yang udah bantuin kalian memberikan hasil simplified research buat daily trading, swing trading sampai ke invest untuk beberapa tahun ke depan. Jadi ada belasan company yang analisa ribetnya udah di sum up kayak komik. Jadi udah gampang banget, kalian tinggal baca-baca, kalian tinggal pilih, itu udah pasti pilihan saham yang gue pilih dan tim Kafminstocks juga invest. Luar biasa ya, jadi semudah kayak DigiBank juga ya. Milih reksadana ya. Mudah. Cari yang kinerja terbaik, klik, keluar semua. Keluar. Cuman kita nggak ada MGM aja. Tetap ya. Tadi 4 gue hitung ya. Udah 4 tuh. Satu lagi di DigiBank itu tadi kalau yang sering cari tahu, temen gue belinya banyak di sini. Nah itu ada juga button filter reksadana terpopuler, itu akan keluar semua. Nah, finish. Masih mau ngomong gue nih. Itu mukanya udah lapar semua. Oh iya udah lapar. Oke. Ini silakan Mandi, ada apa lagi hari ini ya? Oke, karena tadi udah banyak pertanyaan. Ini ya masih ada ini ya. Oh iya, sekarang masih ada. masih ada pesan sponsor ternyata. Oke. Ini gue nanya ke Billy dan tadi kan masuk ke WWW. Nah sekarang kalau misalnya ini untuk bisa membantu banyak anak muda untuk sadar investasi dan ngerti cara investasi secara benar sedari dini ya, gitu ya, kayak Nika tadi mau sekolahin anaknya luar negeri. Kalau teman-teman di sini yang mau gabung jadi bagian dari komunitas
jualnya Coffee Meets Talk gimana? Coba. Waktu dan tempatnya bagian jual biasanya gue ya. Oke, jadi sebenarnya kalian ya tadi Theo udah jelasin juga, tinggal ketik cari Coffee Meets Talk di Google juga langsung ketemu ya, terus pilih menu jadi member. Karena nanti di menu jadi member itu kalian akan dapetin banyak hal sebenarnya. Salah satunya adalah simplified research yang tadi Theo bilang. Kita punya stock picks dan dianalisa oleh tim analis yang sudah tersertifikasi, jadi aman. Ya, jadi yang analisa pun sudah ada sertifikatnya, teman-teman. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi stock picks-nya itu kalian bisa pilih sesuai dengan tujuan kalian. Yang kalian mau passive income atau active income. Ya karena trading sama investasi berbeda. Terus juga ya dengan kalian langganan setiap bulan itu, kalian akan resmi jadi member eksklusif Coffee Meets Talk, dan nanti kalian akan dapetin sejumlah acara dan juga pelatihan. Inilah webinar, acara kayak gini, dan juga gua sama Theo sempat ngobrol karena sekarang Covid udah nggak ada ya kayaknya. Yeah. Kita udah mulai mau offline lagi, kayaknya mau ngopi-ngopi lagi di coffee shop sambil nanti ngumpul sama teman-teman community. Kita nanti akan ada grup channel khusus buat teman-teman yang memang sudah jadi member dan aktif member. Gitu aja. Dan kita juga akan jalan-jalan ya sama Coffee Meets Talk 4 kota lagi ya. 4 kota dan 1 negara bukan? Oh iya, nanti. Sabar. Singapura. Ini gue ke Singapura Kita Indonesia dulu ya. Gue tambahin satu hal. Boleh dong, boleh. Teman-teman, ini sudah terjadi. Gue nggak tahu kalian tahu atau enggak bahwa gue punya digital agency. Gue invest ke salah satu partner gue punya digital agency juga yang ngurusin sosial media, digital marketing, fotografi segala macem. Nah, tahu nggak asal usulnya dari mana? Partner gue yang gue invest itu, yang sekarang bisnis bareng gue adalah salah satu dari kalian yang ada di sini, teman-teman. Ya mungkin hari ini nggak hadir, tapi ketemunya adalah karena ngopi sama Coffee Meets Talk, kenalan. Gue tahu dia bisa apa, gue tahu dia pengen apa. Terus kita ngopi-ngopi lagi, and then jadi bisnis bareng. Jadi gue pengen bilang bahwa ini memang komunitas ngomongin finansial, tapi kalian harus tahu kunci untuk kita berkembang itu adalah relasi, teman-teman. Jadi mungkin dari ngopi-ngopi itu nggak tahu kebuka relasinya kemana-mana. Jadi ayo jadi member eksklusif gitu dulu ya masuknya. Nanti 2 bulan lagi kita ngopi-ngopi, siapa tahu kita bisa kemana-mana bareng. Benar, sama kayak DigiBank ya. Iya, dari ngopi-ngopi bisa grow your money with one single act. Asik. Level up. Betul. Jadi buat teman-teman yang nanti di Medan, Semarang, Bandung, dan Surabaya, tungguin ya. Kita datang. Mau ikutan juga, terbang sendiri tapi ya. Kayaknya jawaban tadi udah jelas banget ya. Yeah. Ini menutup sesi Q&A kita pada hari ini. Aku juga mau ngingetin, jangan lupa untuk teman-teman online kita yang di Zoom ataupun di YouTube, kita jangan lupa di posting keseruannya, di follow dan di tag DigiBank ID, di BSBank ID dan coffeemeetstalk.id, karena nanti 5 orang terpilih akan mendapatkan merchandise spesial dari kita. Betul, yang didapat sama teman-teman di offline ya. Yes, tapi ingat Instagramnya jangan diprotek. Betul, izinkan kami untuk mengkepo Instagram. Jangan lupa pakai hashtag #bonready. Terima kasih untuk teman-teman online yang sudah menikmati dan menonton acara kita pada pagi sampai siang hari ini. Aku juga mau ngingetin kalau misalnya kita akan ada belajar bareng DigiBank lagi di beberapa kota yang tadi sudah kita mention sebelumnya. Kami akan tayangkan kembali link dan barcode untuk feedback form. Mohon bantuannya untuk diisi ya teman-teman. Ya, buat teman-teman di sini juga boleh ya diisi ya, buat acara kita lebih bagus lagi ya. Yes, terima kasih dan sampai jumpa di event Walk the Talk Bond. Iya, sampai jumpa buat teman-teman di online. Thank you semua. Jangan pulang dulu karena abis ini akan ada makan. Oke, teman-teman yang tadi kita registrasi sudah mendapatkan voucher makan dan minum, bisa langsung ditukarkan di counter yang tersedia. Dan bisa ngobrol-ngobrol lah ya, gitu ya. Bisa langsung ngobrol-ngobrol kepada narasumber kita sambil makan, sambil ngopi. Ya, nanti habis itu kita ada sesi foto bareng ya. Ada foto bareng ya. Nah, buat dokumentasi nih. Offline pertama, gitu ya. Karena kita masih ada goodie bag, ya kan? Kita ada goodie bag, jadi jangan pulang dulu. Terima kasih nih kan. Thank you waktunya. Terima kasih Billy dan Rio. Luar biasa. Mas Arif. Kita ngobrol aset tadi ya. Oke, terima kasih semua sahabat DigiBank yang sudah hadir di sini. Selamat siang semuanya. Kita makan siang bareng ya. Oke.